Perkenalkan, kami dari SMA Negeri 11 Surabaya, kelas 12 IPA 3 dari kelompok 8. Di sini kami akan menerangkan materi matematika wajib yang diajarkan oleh Bu Ayu Palupi Wintosari. Tujuan dari pembelajarannya adalah diharapkan setelah melakukan kegiatan ini, kami dapat menentukan kuartil atas data kelompok dengan bentuk data OGIF, desil ke-9 data kelompok dengan bentuk data OGIF, kemudian dapat menentukan hamparan data berkelompok dalam bentuk data tabel distribusi frekuensi, dan dapat menentukan simpangan rata-rata dalam kelompok dalam bentuk data histogram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Restu Anggi Pradana, nomor absen 29. Di sini saya akan menjelaskan tentang soal yang saya buat, yaitu tentukan nilai kuartil atas dari data histogram di samping ini. Cara pertama, kita harus menemukan frekuensinya terlebih dahulu, yaitu baris pertama, nilai 51 sampai 56. FKH-nya adalah 1, maka frekuensinya juga 1. Beda lagi dari baris kedua, nilai 56 sampai 61. FKH-nya adalah 7. Maka cara mencari frekuensinya adalah dengan cara 7 dikurangi FKH 1 baris 1 menghasilkan 6. Sama dengan baris ketiga, jika FKH-nya 15 dikurang dengan FKH baris kedua 7, maka hasilnya adalah 8 dan seterusnya. Cara kedua, kita harus mencari Q3 dengan rumus Q3 sama dengan 3N per 4. Q3 sama dengan 3 dikali 28 per 4. Q3 sama dengan 21. 28 dari semua frekuensinya dijumlahkan. Cara ketiga, menggunakan rumus Q3 sama dengan LQ3 ditambah dalam kurung 3N per 4 dikurangi FKH 3 per F3 tutup kurung dikali P. V3 sama dengan 65,5 ditambah buka kurung 21 dikurangi 15 per 8 tutup kurung dikali 6. Q3 sama dengan 65,5 ditambah buka kurung 6 per 8 tutup kurung dikali 6. Q3 sama dengan 65,5 ditambah 0,75 dikali 6. Q3 sama dengan 65,5 ditambah 4,5. Jadi hasilnya adalah 70. Perkenalkan, saya Sajida Khairala Telfa dari 12 IPA 3 nomor absen 30. Di sini saya akan membahas tentang soal berikut ini. Jadi di sini diketahui terdapat data dalam bentuk OGIF positif. Nah, dalam keterangannya ditanyakan tentukan desil ke-9 dari data tersebut. Oke, sebelum masuk ke pembahasan, sebelumnya pengertian dari desil sendiri itu adalah nilai yang membagi data menjadi 10 bagian setelah data tersebut diurutkan. Ya, kemudian kita masuk ke pembahasannya. Jadi, langkah pertama untuk menentukan nilai desil ke-9 adalah dengan mengubah data pada OGIF tersebut ke dalam tabel distribusi frekuensi. Nah, setelahnya kita dapatkan tabel seperti berikut. Ada frekuensi dan frekuensi kumulatifnya. Kemudian kita masuk ke rumus desil. Jadi rumus desil sendiri itu dx sama dengan tbx ditambahkan x per 10 dikalikan n dikurangi fk dibagi fx, kemudian dikalikan dengan p. Nah, untuk keterangannya bisa dilihat ya, dx itu desil ke x, n merupakan banyak data, fk sendiri frekuensi kumulatif kelas sebelum kelas desil ke X tadi, kemudian Fx adalah frekuensi kelas desil ke X, Tbx tepi bawah kelas desil ke X, kemudian P merupakan panjang kelas. Nah, kemudian untuk menyelesaikan persamaan rumus tersebut kita butuh tahu kelas desil ini ada pada kelas keberapa.
Jadi untuk mengetahui kelas desil ini ada di kelas keberapa, rumusnya adalah desil ke X dibagi 10 dikalikan dengan N. Desil ke X ini adalah nilai desil yang ingin kita ketahui. Dalam soal adalah desil ke 9. Jadi jika didistribusikan ke dalam rumus, 9/10 dikalikan dengan N atau banyak data yang ada. Jadi 9/10 dikalikan dengan 40. Maka kita temukan nilai 36. Setelah ditemukan nilai 36, kita kembali ke tabel. Nah, setelah dilihat pada tabel tersebut, data ke-36 berada pada kelas terakhir atau kelas kelima. Jadi data ke-36 ini ada pada kelas terakhir atau kelas kelima. Jadi bisa disimpulkan bahwa kelas desil ini adalah kelas kelima atau kelas terakhir. Sekarang tinggal kita distribusikan ke rumus desil yang awal tadi. Oke, jadi untuk desil ke-9 diketahui N atau banyak datanya sebanyak 40. FK atau frekuensi kumulatif sebelum kelas desil ke-9 adalah 35. Untuk Fx atau frekuensi kelas desil ke-9 adalah 5. TBx atau tepi bawah kelas desil ke-9 adalah 61,5 dan untuk P atau panjang kelasnya adalah 5. Kemudian tinggal diaplikasikan ke rumus. D9 sama dengan 61,5 ditambah 9 dibagi 10 dikalikan 40 min 35, kemudian dibagi lagi dengan 5, kemudian dikalikan 5. Ditemukan 61,5 ditambah 36 min 35. 61,5 ditambah 1 jadi desil ke-9-nya ditemukan 62,5. Saya Rio Arya Prakoso, absen 31. Di sini saya akan menjelaskan tentang gambaran data kelompok, bentuk data tabel distribusi frekuensi. Dari tabel yang ada di sini, tentukanlah hamparan datanya. Sebelum masuk ke rumus, hamparan sendiri ialah selisih antara kuartil ketiga dengan kuartil ke-1. Hamparan sendiri biasanya dilambangkan dengan huruf A. Bahasan. Sebelum masuk ke rumus, kita cari terlebih dahulu frekuensi kumulatifnya, yaitu dengan menambahkan per frekuensinya, yaitu 2 tambahkan dengan 8, yaitu 10 tambah 9, 19 dan seterusnya sampai 30 tambahkan dengan 5, yaitu 35. Dan juga kita harus mencari panjang kelas, yaitu kelas atas kurangi kelas bawah ditambahkan dengan 1, yaitu 40 dikurangi dengan 36 tambah 1 yaitu 5. Seperti di sini diketahui yaitu frekuensi kumulatif jumlahnya 35, panjang kelasnya 5, dan rumus hamparan sendiri ialah kuartil ketiga dikurangi kuartil pertama. Dan kuartil sendiri itu ialah rumusnya tepi bawah ditambah I/4 kalikan dengan N dikurangi frekuensi kumulatif sebelumnya per frekuensi kelas dikalikan dengan panjang kelas. Sebelum masukkan ke rumusnya, kita cari terlebih dahulu kuartil pertama berada di mana, yaitu I/4 kalikan dengan N. Karena kuartil pertama, jadi I-nya ialah 1/4 kalikan dengan 35. Hasilnya ialah 8,75. Kemudian 8,75 berada pada kelas kedua, itu 41 sampai dengan 45. Jadi kita tinggal masukkan ke rumusnya, yaitu dengan tepi bawah kelasnya yaitu 41 kurangi 0,5 yaitu 40,5 ditambah 1/4 kalikan dengan 35 kurangi frekuensi kumulatif sebelumnya yaitu 2 per frekuensi kelas 8 kalikan dengan panjang kelas 5. Hasilnya ialah 40,5 tambah 1/4 kali 35 kita tahu tadi yaitu 8,75 min 2/8 dikalikan dengan 5 yaitu 40,5. 8 ditambah 8,75 min 2/8 ialah 0,8 dikalikan dengan 5. Jadi kita tahu kuartil pertama ialah 44,5. Kemudian kita mencari kuartil ketiga, yaitu rumusnya sama seperti kuartil pertama, yaitu tepi bawah tambah I/4 N kurangi frekuensi kumulatif sebelumnya
per frekuensi kelas dikalikan dengan panjang kelas. Dan kita cari terlebih dahulu kuartil ketiga berada di mana. Yaitu karena kuartil ketiga, jadi I ialah 3 per 4 kalikan 35. Itu hasilnya 26,25. Dan 26,25 ialah berada di kelas kelima di sini. Jadi kita tinggal masukkan ke rumus, yaitu tepi bawah 56 dikurangi 0,5 ialah 55,5 tambah dengan 3 per 4 kali 35 min frekuensi kumulatif sebelumnya yaitu 25 per frekuensi kelas 3 dikalikan dengan 5. Jadi 55,5 ditambah dengan 3 per 4 kalikan 35, hasilnya seperti tadi yaitu 26,25 dikurangi 25 per 3 dikalikan dengan 5. Jadi kuartil ketiga sama dengan 55,5 ditambah 26,25 kurangi 25 ya 1,25 per 3 hasilnya 0,4 kalikan dengan 5. Jadi kita tahu kuartil ketiga hasilnya 57,5. Setelah itu kita tinggal mencarikan hamparannya, yaitu kuartil ketiga dikurangi kuartil pertama, yaitu 57,5 dikurangi dengan 44,5. Jadi hamparan data tersebut hasilnya ialah 13. Sekian. Perkenalkan, nama saya Safira Yonita, absen 32. Saya akan menjelaskan mengenai rata data kelompok pada histogram. Rata data kelompok memiliki rumus SR sama dengan 1 per N sigma N plus I dikali mutlak XI dikurangi X bar. Agar lebih memahami, mari kita mengerjakan soal di bawah. Langkah perhitungan. 1. Ten nilai tengah XI dan hitung rata-rata X bar. Dengan menentukan terlebih dahulu nilai titik tengah kelas interval, selanjutnya hitung nilai rata-rata. Dari tabel di atas diperoleh komponen sigma F sama dengan 35 dan sigma F kali XI sama dengan 1810. Selanjutnya rata-rata dapat dihitung menggunakan rumus X bar sama dengan sigma F kali XI per sigma F sama dengan 1810 per 35 sama dengan 51,71. Untuk menghitung simpangan rata-rata, buat tabel untuk mempermudah perhitungan. Masukkan rumus simpangan rata-rata. SR sama dengan sigma F dikali mutlak XI dikurangi X bar per sigma F sama dengan 261,1 per 35 sama dengan 7,46. Jadi simpangan nilai rata-rata siswa tersebut adalah 7,46. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.